Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru. Simak video berikut. Pada video kali ini kita akan belajar tentang geometri, khususnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ingat dulu, kita pelajari dulu letak sisi pada segitiga siku-siku. Di sini saya gambarkan segitiga siku-siku pada bidang kartesius, di mana sudut alfanya kita pilih, kita tentukan di pusat koordinat kartesius. Nah, sisi yang pertama adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku, disebut dengan sisi miring atau nanti kita singkat dengan mi. Kemudian sisi di depan sudut alfa itu disebut sisi depan atau nanti kita singkat D. Kemudian sisi yang terletak di samping sudut alfa atau sisi di mana salah satu kaki sudut dari sudut alfa. Di sini disebut sebagai sisi samping atau disingkat SA. Nah, untuk sin alfa itu kita tentukan dengan rumus sisi depan dibagi sisi miring atau Y per R. Sedangkan kosekan alfa ini adalah kebalikan dari sin atau sepersin. Maka perbandingannya tinggal kita tukar. Kita balik jadi sisi miring dibagi sisi depan atau R per Y. Oke, berikutnya cos dan sekan. Untuk cos alfa itu perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, yaitu X per R, sedangkan sekan adalah kebalikan dari kosinus. Kemudian berikutnya adalah tangen, yaitu pembagian atau perbandingan sisi di depan dan sisi samping atau Y per X dengan kotangannya adalah kebalikan dari tangen. Nah, di sini kita bisa singkat rumusnya menjadi sindemi, kosami, dan tandesa. Untuk soal yang pertama, dipunyai segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A, panjang sisi AB-nya 12, panjang sisi AC-nya 5, kemudian sudut ABC itu sebagai alfa, sudut BCA sebagai beta. Kita diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dan sudut beta. Jadi memuat 6 perbandingan tadi. Kita gambarkan dulu segitiganya, segitiga ABC tadi. Gambarnya seperti ini. Sudut alfanya ada di titik B, sudut betanya ada di titik C. Langkah pertama, kita tentukan dulu panjang sisi BC-nya berapa. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang BC. Ya, jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Hasilnya adalah 13. Setelah semua sisinya kita peroleh, kita selanjutnya cari semua perbandingan trigonometrinya. Yang pertama untuk sudut alfa. Sin alfa, rumusnya tadi sin depan per miring. Di sini alfanya di B, berarti sisi depannya adalah AC, panjangnya 5. Ya. Kemudian sisi miringnya adalah BC, panjangnya 13. Jadi sin alfa sama dengan 5 per 13. Berikutnya cos alfa, samping per miring, berarti sama dengan, bagus sekali, 12 per 13. Kemudian tangan alfa sama dengan, oke, bagus sekali, 5 per 12. Kemudian untuk kosekan alfa, tinggal kita tukar saja antara pembilang dan penyebut dari perbandingan sinus. Jadi kalau sinusnya 5 per 13, maka kosekannya adalah
13/5. Sekannya berarti 13/12, kemudian kotangannya 12/5. Oke, mudah sekali bukan? Mari kita lanjutkan untuk perbandingan trigonometri sudut beta. Yang pertama, sin beta. Kita lihat ya, patokannya sudut betanya ada di titik C. Jadi kita berubah patokan sudutnya. Maka sisi di depan beta itu adalah sisi AB, panjangnya 12. Kemudian sisi miringnya tetap BC ya, berarti panjangnya 13, jadi perbandingan sinnya adalah 12/13. Untuk kosinus betanya berarti sama dengan 5/13, tangen betanya 12/5. Kemudian kosekannya sama seperti tadi, kebalikan dari sin, berarti 13/12, kemudian sekan betanya 13/5, dan kotangan betanya 5/12. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita punya segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Yang diketahui adalah sudut BAC-nya sudut alfa, kemudian sin alfanya 1/3. Kalau di soal pertama tadi yang diketahui adalah panjang sisi-sisinya. Kalau di soal yang kedua yang diketahui perbandingan trigonometri salah satu sudutnya. Kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya, ABC, siku-siku di B. Kemudian alfanya berarti ada di titik A. Kemudian sin alfa sama dengan 1/3. Ya, sin alfa sama dengan 1/3. 1 adalah sisi depan, 3 adalah sisi miring. Nah, ingat ya, berarti di depan alfa tadi adalah sisi BC. Oke. Berikutnya berarti kita harus cari sisi AB terlebih dahulu dengan teorema Pythagoras. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Hasilnya adalah 2/2. Maka setelah itu kita bisa menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa yang lain. Ya, kalau tadi kita sudah punya sin, berarti kita tinggal cari kosinusnya dulu. Kosinusnya samping per miring, berarti sisi sampingnya yaitu 2/2, miringnya 3. Bagus. Tangannya berarti 1/2/2. Jadi ini perlu dirasionalkan ya penyebutnya. Penyebutnya ada bentuk akar, maka dikalikan dengan akar 2/2 sehingga diperoleh 1/4/2. Kemudian kosekannya kebalikan dari sin, tadi sinnya 1/3, maka kosekannya 3/1. Kemudian sekannya 3/2/2 sehingga dirasionalkan menjadi 3/4/2. Kemudian kotangannya kebalikan dari tangan, berarti 2/2/1 atau 2/2. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Jangan lupa berlatih secara mandiri ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.